Halo semuanya, jumpa lagi. Sekarang kita mau buat tas yang model seperti ini. Jadi pinggirnya kita buat lingkaran terlebih dahulu, baru kita buat lembaran untuk tengahnya. Oke, seperti ini. Jadi lingkarannya kita buat kanan dan kiri. Untuk lembarannya sebesar ini. Ini tas kecil, bisa buat pouch atau bisa juga untuk selempang. Boleh pakai tali rantai seperti ini, bisa dihias dengan benangnya, atau bisa juga dengan tali kulsin atau kulit sintetis. Ini kita pakai yang tipe kancing lagi. Oke, yang simple kancing seperti ini. Untuk hakpennya saya pakai yang kemarin ukuran 4,5 mm sebesar ini, karena benangnya juga seukuran dengan benang yang kemarin. Ini tiarnya sekitar 1,5 cm. Kita buat magic ring, kemudian kita buat SC 8 kali, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita tarik sampai kencang. Nah, untuk menyatukannya, kalau yarn ini karena karakternya benang besar, jadi supaya lebih rapi, kita menyatukannya di sini. Kita ambil bagian pertama SC dari belakang seperti ini, kemudian sisa ini kita masukkan, kita lepas dari SC yang pertama, kita cari lubangnya pas di bagian tengah. Oke, jadi pastikan di belakangnya juga bagian tengah. Kemudian kita tarik supaya agak kencang, barulah kita ambil SC lagi. Nah, seperti ini. Untuk lingkaran baris kedua, kita buat garis SC. Jadi kita isi satu lubang 2 SC seperti ini. Pastikan untuk mengambil di bagian tengahnya. Ini sampai 8 kali. Jadi kalau yarn ini lebih baik kita buatnya di bagian tengah lubang. Jadi kalau biasanya kita kan di sini, kita ambilnya di tengahnya. Jadi bagian tengahnya. Kenapa di tengah? Karena kalau di bagian samping sini nanti kelihatan kurang rapi, jadi motifnya kelihatan kurang jelas. Kalau ini motifnya V, jadi akan terlihat lebih cantik. Oke, sudah terlihat ya cantiknya. Kemudian caranya masih sama untuk menyatukannya, atau kalau biasanya kita buat slip stitch, ini tidak di slip stitch, jadi kita rapikan dari belakang seperti ini. Ini kemudian kita cari bagian tengahnya di SC awal, kita pastikan di belakang juga di bagian tengahnya, kita agak kencangkan sedikit.
kemudian kita ambil SC. Nah, di baris ketiga ini kita buat satu increase kemudian satu SC. Oke, langsung kita mulai. Kita buat satu increase satu SC sebanyak 8 kali ya untuk setiap barisnya, karena kita di awalnya juga membuatnya 8 SC untuk membuat magic ring. Jadi sampai lingkaran besar pun kita tetap mengulangi langkahnya sebanyak 8 kali. Ini increase, kemudian SC, increase lagi, kemudian kita SC, itu seterusnya sampai satu baris atau 8 kali pengulangan. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian kita satukan dengan cara yang sama lagi. Kemudian kita masuk baris keempat. Kita buat untuk satu increase kemudian 2 SC, kita ulang sebanyak 8 kali atau satu baris. Jadi kita buat satu increase kemudian satu SC, 2 SC. Setelah itu kita buat increase lagi, kemudian 2 kali SC. Seperti itu berulang sampai ujung atau 8 kali pengulangan. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian untuk bagian terakhir, kalau biasanya kita sisipkan seperti ini, untuk bagian terakhirnya langsung kita slip stitch. Oke, kemudian kita berikan chain 1 kali, jadinya seperti ini. Kita buat sepasang atau 2 buah untuk sisi kanan dan sisi kirinya. Kalau mau ditambah, nanti kita buat kelipatannya. Jadi pertama kita buat 8 SC, yang kedua kita buat increase SC 8 kali, yang ketiga baris ketiganya kita buat satu increase 1 SC 8 kali juga, baris keempat 1 increase 2 SC 8 kali, baris kelima 1 increase 3 SC 8 kali, begitu seterusnya. Jadi yang kelipatannya adalah bagian SC nya. Untuk bagian increase tetap sama satu kali, kemudian di 1 kali increase kemudian SC diulang 8 kali atau satu baris. Jadi kelipatannya adalah bagian SC. Seperti itu seterusnya. Kemudian setelah selesai kita potong. Untuk pemotongannya sisakan lebih banyak benang untuk kita slip stitch dengan bagian tengahnya. Seperti ini kita buat sepasang. Sekarang kita lanjut untuk bagian tengah tas. Kita buat bagian sininya terlebih dahulu untuk bawahnya. Jadi bawahnya kita buat lembaran berbentuk persegi panjang. Saya pakai warna yang berbeda. Saya pakai warna yang biru navy atau biru dongker seperti ini. Namun ukurannya harus sama dengan ukuran benang yang kita gunakan untuk lingkaran. Ini ukurannya 1,5 cm lagi. Pertama kita ukur dulu
berapa banyak kita harus buat chain atau lebarnya dari lingkaran ini, kita ukur. Karena ini kelipatan 8, kita hitung saat ini ada increase 2 kali, ada increase 1 kali, kita hitung 2 lubang, jadi 1 2 3 4 sampai increase lagi, jadi ini ada 4 lubang, kita kalikan 8 kali atau 1 lingkaran, jadi 4 dikali 8 adalah 32. Oke, kita buat 32 chain. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31, 32. Ini untuk lingkaran awalnya. Oke, kemudian baris kedua kita buat chain 1 kali. Kemudian kita buat SC di lubang ketiga ini, kita mulai buat SC sebanyak 31 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah sampai ujung nanti jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita buat chain 1 kali, kemudian kita balik. Untuk membentuk motif ini sama dengan tas sebelumnya, tas hijau lumut itu, jadi kita buat SC bolak-balik tapi di lubang bagian belakang. Oke, kalau biasanya kita ambil lubangnya di sini, kita hanya di setengah bagian belakangnya. Seperti ini, kita buat SC sebanyak 31 kali lagi. Jadi kita buat pengulangan sama, 1 chain, kemudian 31 SC, kita ulang 7 pasang atau 7 kali motif ini, atau 14 baris. Untuk ukurannya ini, untuk lebih lebarnya, kita hanya tambahkan berapa baris atau berapa pasang aja, nanti sesuai selera kita. Oke, SC-nya harus kita ingat untuk di sebelah bagian belakang. Jadi kita buat 1 chain, kemudian 31 SC, kita ulang terus sampai 7 pasang atau lebih sesuai selera kita. Oke, nanti motifnya akan seperti ini, menjadi seperti ini. Setelah kita buat bagian tengahnya, nanti jadinya lembaran seperti ini. Ini bentuknya persegi panjang. Kemudian terakhir, sebelum kita potong, kita buat chain 1 kali terlebih dahulu, baru kemudian kita potong. Untuk pemotongannya tidak perlu terlalu panjang. Sudah jadi, kita satukan bagian samping dan bagian tengah. Pertama, kita taruh bagian benang sisanya ini di belakang atau di bawah. Benangnya kita taruh di bawah, kemudian setengah bagian tengahnya ini dan setengah bagian sisi samping kita slip stitch. Oke, kemudian jalan ke lubang selanjutnya, kita ambil setengah-setengah, kita slip stitch lagi,
jalan lagi ke lubang berikutnya, kita slip stitch nanti sampai ujung sini. Oke, seperti itu. Seterusnya kita slip stitch terus setengah-setengah lubangnya. Ini setelah sampai lubang terakhir, kita langsung tarik seperti ini, dan kita satukan dengan slip stitch pertama. Jadi kita ambil di bagian samping, kita ambil sisa benangnya dan kita tarik dari bawah masuk ke lubang sini, kemudian kita rapikan. Oke, sisanya kita rapikan dari belakang. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk sisi sebelahnya. Oke, untuk sisi lainnya kita sama caranya, kita slip stitch melingkar seperti ini. Kita lanjut lagi. Setelah kita jadi seperti ini, kita lanjut untuk bagian atas tasnya. Ini kita slip stitch. Jadi kita mulai dari bagian samping terlebih dahulu, kita slip stitch. Kita gunakan warna yang berbeda, jadi warna yang sama dengan yang samping. Pertama kita masukkan di lubang sini atasnya. Oke, kita buat langsung slip stitchnya. Jadi nanti atas, kemudian bawah, atas lagi, kita bawah lagi, begitu seterusnya sampai mengelilingi tas ini. Kita mulai slip stitch. Oke, maaf ini mengganggu. Jadi kita buat slip stitchnya melingkar atau mengelilingi tasnya, bagian atas tas. Jadi kita isinya atas bawah dan seperti ini. Kita lanjutkan sampai ujung. Oke, setelah sampai ujung ini kita buat satu slip stitch lagi di bagian tengah. Oke, supaya lebih kencang. Jadi seperti ini. Langsung kita slip stitch dan kita lanjutkan lagi di bagian birunya. Nah, jadi ini nggak akan berlubang. Oke, kita lanjutkan lagi. Sampai ujung. Oke, setelah sampai ujung sini kita tambahkan slip stitch juga di bagian bawahnya, dan kita langsung lanjut untuk slip stitch ke atas. Slip stitch ke atas ini kita slip stitchnya hanya di sebelah bagian atas, jadi di sini, bukan semuanya, tapi hanya sebelah bagian atasnya kita slip stitch. Kita langsung slip stitch memutar untuk bagian tasnya, nanti 4-6 baris atau lebih sesuai selera kita untuk tingginya mau berapa. Oke, kita slip stitch memutar. Jangan lupa untuk nanti kita pasang ring D atau ring O.
untuk cantolan tas. Oke, untuk pemasangan ringde, karena saya mau buat ini adalah 6 baris untuk slip stitchnya, kita pasang ringdenya di baris yang kelima. Jadi setelah sampai ujung sini kita kurangi satu slip stitch, kemudian kita pasang ringdenya. Kita langsung rajut. Kita isi 3 slip stitch seperti ini. Nanti untuk besarnya atau banyaknya slip stitch di ringde ini tergantung untuk lebarnya ringde sendiri. Oke, kita lanjutkan slip stitch. Begitu pula untuk bagian sisi lainnya, ini juga sama, kita isi 3 slip stitch di ringdenya. Untuk pembuatan tali kancingnya, yang ini, oke, kita buat sama saat kita membuat atau merajut ringdenya. Jadi di baris yang sama, di bagian belakang kita buat talinya. Kita tentukan dulu bagian tengahnya. Untuk bagian tengahnya harus sama. Jadi di sini kita buat talinya. Caranya, setelah kita slip stitch, kita ambil dengan ibu jari seperti ini, panjangnya kira-kira 10 cm atau 5 cm yang ditekuk seperti ini. Kemudian lanjut kita slip stitch. Nah, ini tali tidak akan tergeser kemana-mana dan tidak akan lepas. Kita lanjutkan sampai ujung dan kita tambah 1 baris lagi untuk baris ke-6-nya. Setelah selesai, kemudian kita chain 1 kali, baru kita potong dan rapikan. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Oke, ini bagian sampingnya dan bagian depan. Baru kemudian kita beri kancing dan aksesoris lainnya. Oke, terima kasih. Jadinya seperti ini. Setelah dikasih kancing dan hiasan, untuk hiasan benang ini ada di video sebelumnya di Tian Bag Ijo Lumut ya. Boleh dikasih furing untuk lebih bagusnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya.